guru-guru harus diperdayakan dan dimanfaatkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Saya pikir ini karakter pembentukan pendidikan di tanah Papua yang harus digali terus sehingga menemukan metodologi pengembangan pendidikan yang benar, yang baik di tanah Papua. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Senator Philip Omakma berada di sekolah yang di belakang saya. Sekolah sekaligus sebagai rumah untuk menampung putra putri Papua pada tahun 1925. Di sini di Kabupaten Telukondama dikenal dengan kota peradaban orang Papua, di mana sekolah ini melahirkan guru-guru orang Papua yang kemudian disebarkan ke seluruh tanah Papua untuk menjadi guru pengajar maupun jadi guru penginjil. Di sini ya sesuai dengan referensi yang kita dapat bahwa ini merupakan salah satu sekolah peninggalan Belanda yang mencerminkan tentang cikal bakal atau awal mula pendidikan modern. Ada pendidikan sebelumnya, tapi masuk pada pendidikan modern di Papua. Nah, dimulai dari sekolah ini ya, yang berada di Bukit Aitumeri di Kabupaten Telukondama. Saya pikir dilihat dari posisi gedung ini, saya pikir yang pertama menurut penilaian saya bahwa Ishak Samuel Kaine menentukan tempat ini karena menurut saya sangat strategi dan sangat indah dan bagi pendidikan, karena di tempat ini siswa-siswi saya yakin pada waktu itu bisa memandang indahnya pemandangan dari ketinggian bukit ini dan bisa memandang sampai ke laut. Saya pikir itu. Yang kedua, bahwa dampak daripada sekolah ini kemudian mampu menciptakan guru-guru yang didistribusikan ke seluruh tanah Papua, sehingga di sini tempat di mana guru-guru itu dapat atau putra-putri Papua yang dinilai sangat punya kemampuan kemudian dididik sini sebagai guru-guru. Jadi menurut saya untuk membangun Papua itu simpel saja, yaitu siapkan banyak guru. Kalau kita mampu menyiapkan banyak guru, menyiapkan sekolah-sekolah khusus guru-guru yang handal, maka saya yakin dan percaya bahwa Papua tidak akan kekurangan stok guru. Apalagi dengan dikaitkan dengan persoalan hari ini tentang masalah guru, saya pikir kita harus membuka kembali sejarah bagaimana Ishak Samuel Kaine bersama-sama dengan para misionaris yang lain membangun pendidikan di Papua. Saya pikir konsep pendidikan modern yang ditawarkan pada waktu itu hari ini dampaknya bisa diterima sampai dengan saat ini. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan gedung ini tidak sebatas sebagai simbol-simbol semata, tapi seharusnya digali tentang filosofi dasar kenapa sampai Ishak Samuel Kaine membangun sekolah di bukit, dan kenapa sampai diambil sejumlah pemuda-pemudi yang ingin menjadi guru itu ditarik semua ke sini. Dan hal yang penting, kenapa guru-guru yang lulus dari sini tidak hanya sebagai guru-guru pelajaran umum, tapi guru-guru yang juga melaksanakan fungsi sebagai guru-guru jemaat atau guru-guru Injil. Ada satu sekolah selain menjadi guru pengajar,
juga menjadi guru-guru Injil. Itulah yang harusnya difungsikan, bahwa pendidikan di Papua tidak harus dia memiliki kompetensi yang satu, tapi setidaknya ada pemanfaatan. Guru-guru harus diperdayakan dan dimanfaatkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Saya pikir ini karakter pembentukan pendidikan di tanah Papua yang harus digali terus, sehingga menemukan metodologi pengembangan pendidikan yang benar, yang baik di tanah Papua. Terima kasih IS Ishak Samuel Kene yang telah membangun peradaban secara rohani, tapi juga yang telah meletakkan dasar pendidikan modern di tanah Papua. Tuhan memberkati.